Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Anda semua. Kita akan lanjutkan membahas hukum satu termodinamika pada video kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah tahu bahwa rumus dari hukum satu termodinamika yaitu Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Misalkan ini ada sebuah sistem yang dilingkupi oleh suatu wadah, kemudian di luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, jadi apabila sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka kalor bernilai positif. Kemudian apabila sistem melepaskan kalor kepada lingkungan, maka kita katakan kalor bernilai negatif. Apabila sistem melakukan usaha pada lingkungan, maka usahanya bernilai positif, dan sebaliknya apabila pada sistem dilakukan usaha oleh lingkungan, maka nilai usaha atau W-nya bernilai negatif. Ini keterangannya, boleh dibaca. Oke, jadi gini, ada sebuah wadah. Di dalam wadah ini ada udara. Kemudian di sini ada penutup yang bisa bergerak naik dan turun. Nah, jadi mula-mula volume yang ada dalam sistem ini, volume sistem adalah V1. Kemudian terjadilah proses entah itu memuai. Nah, sekarang volumenya menjadi V2. Jadi yang awalnya V1 hanya segini, setelah sistem memuai, volumenya V2 menjadi segini. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimanakah usaha itu dirumuskan? Ya, jadi W sama dengan P dikali delta V, atau W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Ini adalah rumus usaha. Nah, jadi nanti apabila volumenya tidak berubah, atau dengan kata lain V2 sama dengan V1, maka usahanya bernilai 0. Kemudian kita lihat yang kedua, delta U, perubahan energi dalam. Rumus delta U adalah sama dengan 3/2 kali N kali K kali delta T. Atau sama juga dengan 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Dari rumus ini kita bisa lihat bahwa delta U dipengaruhi oleh delta T. Jadi apabila suhu sistem naik, maka perubahan energi dalamnya bernilai positif. Delta T-nya positif. Tetapi apabila suhu sistem turun, delta T-nya negatif, maka perubahan energi dalam sistem bernilai negatif. Kemudian kita lihat kalor. Ada dua jenis kalor. Yang pertama Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah suhu. Dan kalor Q sama dengan M kali L. Ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Ini keterangannya. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah silinder piston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik, tekanannya 10⁵ Pascal, dan suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap, sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Berarti di sini suhu sistemnya, gasnya yang awalnya 300 Kelvin naik menjadi 900 Kelvin. Jika perubahan energi internal gas adalah 6 kali 10⁵ Joule, maka berapakah kalor yang diserap oleh gas? Nah, kita buat yang diketahui. Yang pertama adalah berisi gas ideal volumenya 2 meter kubik, ini berarti V 2 meter kubik. Tekanannya 10⁵ Pascal, ini berarti P 10⁵ Pascal. Suhunya tadi naik dari 300 menjadi 900, artinya yang 300 ini adalah T1 dan 900 Kelvin ini adalah T2. Nah, perubahan energi internal gas, perubahan energi internal ini sama dengan perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan 6 kali 10⁵ Joule.
Maka berapakah kalori yang diserap oleh gas? Berarti yang ditanya adalah Q. Kita tahu bahwa untuk mencari Q, rumusnya sama dengan delta U tambah W. Delta U-nya ada 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Tetapi W-nya belum ada. Nah, maka kita harus mencari W dulu. Cara mencari W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 kurang V1. Nah, dari yang sudah diketahui dari soal, kita hanya memiliki V, P, T1 dan T2. Kita belum memiliki informasi V2 dan V1. Oh, V1 mungkin ini 2 meter kubik. Nah, berarti di sini kita harus mencari V2 terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan rumus hukum Boyle-Gay-Lussac yang pernah kita pelajari di bab teori kinetik gas. Ya, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, karena ada kata-kata ini nih. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap. Tekanan tetap. Berarti P1 sama dengan P2. Artinya ini bisa kita eliminasi. Kita masukkan angka-angkanya. V1 sama dengan 2 meter kubik ini. T1 sama dengan 300. V2 yang akan kita cari. Dan T2 900. Nah, 900 dengan 300 bisa kita sederhanakan ya. 900 bagi 300 sama dengan 3. Maka V2 sama dengan 6 meter kubik. Kita kali silang 2 kali 3 sama dengan 6 meter kubik. Nah, kita udah punya nih nilai P, V2, dan V1. Maka kita bisa mencari nilai W atau usaha. W sama dengan P dikali V2 kurang V1. Tinggal masukkan angkanya. P sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ini. Lalu V2 sama dengan 6 dan V1 sama dengan 2. Nah, setelah kita operasikan menjadi 6 kurang 2 sama dengan 4, maka W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Baiklah, kita sudah mendapatkan nilai W atau usahanya, maka ini sudah lengkap. Kalau gitu tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus Q. Q sama dengan delta U tambah W. Kita masukkan nilai delta U-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Dan W-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Setelah kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Baiklah Anda semuanya, mudah-mudahan jelas ya.